Sudah 51 tahun berlalu, peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 ke Yogyakarta, masih mengisahkan misteri tentang mereka yang berjasa mempertahankan negara ini, dari tangan kolonial Belanda. Dari sejumlah tokoh pejuang yang terlibat dalam peristiwa itu, terdapat satu nama yang sampai detik ini ternyata masih luput dari pengakuan negara. Dia adalah Letnan Komarudin. Sosoknya begitu familiar, bagi mereka yang pernah menyaksikan film Janur Kuning. Tokoh ini diperankan oleh aktor Ahmad Baljun. Dalam film tersebut, saat adegan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 ke Yogyakarta, tanpa mengenal rasa takut tertembus peluru, dia terus maju memburu serdadu-serdadu Belanda yang melakukan gerakan mundur, seraya menembakkan senjata-senjata mereka ke arah gerilyawan TNI berbaret hitam tersebut. Dalam sejarah perang kemerdekaan di Yogyakarta, sejatinya tokoh ini memang benar-benar ada. Nama Letnan Komarudin adalah komandan peleton di SWK 101, Brigade 10, pimpinan Mayor Sarjono, anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Letnan Komarudin bernama asli Eli Yakim Teniwut. Prajurit yang dikenal kebal ini lahir di desa Ohoy Dertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Meskipun belum banyak yang tahu tentang asal-usulnya, namun di tahun 2016, tepatnya tanggal 3 Maret DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara, pernah melaksanakan deklarasi dukungan kepada Eli Yakim Teniwut untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. KNPI menilai jasa Eli Yakim Teniwut sebagai salah satu tokoh perjuangan dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Komarudin dinilai memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Dalam rangka memperingati serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, mestinya pejuang itu diangkat jadi pahlawan. Di kalangan anak buahnya, mantan prajurit peta di Kalasan ini terkenal sebagai anti kogel atau tahan peluru. Bahkan saking saktinya, kekebalan Komarudin akan peluru, konon bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Rupanya kesaktian Letnan Komarudin tidak muncul begitu saja. Sebagai pejuang pemberani, ia disebut-sebut masih memiliki hubungan darah, sebagai cicit dengan Kiai Abdur Rahman, yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, salah seorang ulama terkemuka yang hidup di Pelosok Kuning Minomartani, Sleman pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I, tahun 1755 sampai tahun 1792. Letnan Komarudin pun diyakini, merupakan keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Karena keturunan orang-orang sakti itulah, banyak dipercaya anggota pasukannya, ia kebal terhadap senjata apapun. Begitu populisnya nama Komarudin hingga di wilayah Sleman, ada sebuah masjid yang disemati namanya, Masjid Al-Komarudin. Sebelum bergabung dengan Soeharto, usai dari peta, Komarudin memang pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Banyak kawan-kawannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, tangguh, pemberani, namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Salah satu contoh, saat Panglima Besar Sudirman, dalam suatu pemeriksaan pasukan usai turun gunung, menasehati, mengkritik sekaligus memuji serangan. Salah lihat kalender pada tanggal 28 Februari tahun 1949, ia langsung terisak-isak menangis sambil terbata-bata berujar, "Siap Panglima, saya tak akan mengulanginya." Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani, dan sering mengacak-acak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya hingga pihak intelijen militer Belanda, Nevis, pernah menjadikannya buronan. Konon, penyerangan militer Belanda ke Dukuh Pelataran pada tanggal 24 Februari tahun 1949, yang menimbulkan korban tewas beberapa kadet Akademi Militer Yogyakarta, adalah salah satunya dalam rangka mencari dirinya, yang memang saat itu ia sedang berada di dekat dukuh tersebut. Lantas bagaimana nasib Komarudin seusai perang? Memang jarang sumber-sumber sejarah yang memberitakan keberadaannya pasca penyerahan kedaulatan. Kecuali satu sumber yang dalam buku, Laporan kepada Bangsa, Militer Akademi Yogyakarta, yang ditulis Daud Sinjal. Di situ dituliskan tentang tuduhan sebagian kalangan militer, yang menyebut dia terlibat dalam gerakan DI atau TII. Usai tidak aktif di ketentaraan, pada 1960-an, Komarudin memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di kota gede, namanya terkenal sekaligus disegani sebagai preman berhati baik. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari kota gede. Sutojo alias Boyo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda,
lantas mencarinya hingga ke Jakarta sekitar setahun kemudian. Di ibu kota itulah, Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa, tanah milik Kodam 5 Jaya, dan menghidupi kesehariannya dengan bekerja sebagai seorang preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Sejarawan Yogyakarta, Ki Herman Janutama menduga keberadaan Komarudin di Jakarta atas sepengetahuan Presiden Soeharto yang merupakan mantan komandannya di Yogyakarta. Buktinya, saat tinggal di rawa yang terletak di Cempaka Putih itu, tiap bulan secara rutin dia kerap mendapatkan jatah beras, bagian untuk tentara. Karena dibujuk terus oleh sahabatnya, Toyo Boyo, pada sekitar 1972, Komarudin akhirnya kembali ke Kota Gede. Tidak lama sampai di kota tersebut, dia kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Komarudin kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat, milik Muhammadiyah. Dr. Barit adalah nama salah seorang yang menanganinya. Tahun 1973, Komarudin akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir di Pusat Kesehatan Umat Kota Gede. Jasadnya kemudian dikebumikan secara militer di Taman Kesuma Negara Semaki, Yogyakarta. Kisah tentang Letnan Komarudin ini masih meninggalkan sebuah misteri. Komarudin yang diyakini bernama asli Eli Yakin Teniwut oleh ahli warisnya, diakui memiliki makam di Desa Ohoy Dertutu, Kecamatan K Kecil Barat, Maluku Tenggara. Sementara dalam penulisan sejarah seperti dikutip pada tulisan Hendijo, menyebutkan jasad Komarudin dikebumikan secara militer di Taman Kesuma Negara Semaki, Yogyakarta.